Modiar! Roy Panci ternyata tersangka klaster residivis. Polda kenakan 11 pasal 12 tahun bui dan denda 12 miliar. Mari kita buka tirai dulu. Polisi sudah bisa memegang buktinya gitu. Dan ingat, pasal 35 itu ancaman hukumannya besar berat. Itu ancaman hukumannya 12 tahun dan denda 12 miliar. Dan kita juga harus ingat ya, Roy Suryo ini pernah melakukan tindak pidana yang sama. Ya, undang-undang IT juga berkaitan dengan masalah stupa. Berarti kalau dikaitkan dengan keadaan yang sekarang dibandingkan dengan keadaan yang dahulu, berarti Roy Suryo ini masuk dalam klaster residivis. Artinya hukuman bisa ditambah sepertiga dari hukuman pokok. Kalau dia kena 10 tahun, ya tinggal di sepertiganya berapa? 3 tahun. Berarti menjadi 12 tahun gitu. Itu. Karena kisah ini bukan tentang fitnah, bukan tentang tuduhan sembarangan, dan bukan pula tentang peneliti yang dizalimi. Ini kisah klasik tentang seorang yang terlalu yakin dirinya paling tahu, padahal sudah lama tersesat di hutan ego dan keangkuhan. Dan tokoh utama kita malam ini, Roy Suryo, si pakar segala hal, yang sekarang bukan lagi jadi narasumber, tapi jadi bahan berita kriminal. Ironi kan? Dulu wajahnya sering nongol di layar TV untuk menganalisis segala macam hal. Dari stupa sampai sinyal satelit, dari foto blur sampai presiden. Tapi sekarang, wajah itu nongol lagi di TV dengan label baru. Tersangka klaster residivis. Iya, residivis. Bukan main-main. Bukan istilah karangan netizen, tapi hasil dari track record panjang yang konsisten. Bukan dalam prestasi, tapi dalam ulangan kesalahan yang sama. Kata orang, kalau jatuh sekali itu musibah, jatuh 2 kali di lubang yang sama itu kebodohan. Tapi kalau 3 kali jatuh di lubang yang sama, sambil masih ngaku pakar, itu bukan kebodohan lagi, itu watak. Kalau Roy ini ibarat murid di sekolah kehidupan, dia bukan tipe yang bodoh, justru pinter. Tapi saking pinternya, dia jadi overdosis intelektual. Dia bukan nggak ngerti aturan, tapi merasa dirinya lebih paham dari aturan itu sendiri. Dan itulah awal semua bencana, dari stupa Borobudur sampai ijazah Jokowi. Dulu, waktu kasus stupa Borobudur yang diedit jadi mirip simbol tertentu, dia dengan santai main klaim seolah paling ngerti analisis digital forensik. Tapi ujung-ujungnya, dia sendiri yang kejebak. Dan sekarang, ketika kasus ijazah palsu Jokowi mencuat, skenarionya kok mirip banget. Main data digital, main narasi, main citra publik, dan akhirnya main api sendiri. Ya kebakarlah. Orang bisa berubah, tapi pola tidak pernah bohong. Dan kalau dilihat dari pola ini, Roy bukan lagi sekadar mantan menteri, tapi mantan segalanya yang tak pernah belajar dari masa lalu. Kita tahu, Roy Suryo dulu dielu-elukan. Ada masa di mana setiap berita teknologi pasti nyelip namanya. Entah itu sinyal TV, satelit, ponsel, atau video viral, Roy pasti nongol. Kalimat khasnya, saya sudah analisis secara ilmiah. Cuman masalahnya, makin lama, secara ilmiah itu terasa seperti tameng mulut besar tanpa bukti konkret. Publik mungkin dulu percaya. Tapi di era sekarang, ketika semua orang punya alat analisis sendiri di tangan, lewat Google, ChatGPT, dan logika sederhana, bualan intelektual sudah nggak laku lagi. Apalagi kalau bualannya malah menjerumuskan diri sendiri ke jerat hukum. Dan begitulah kisah Roy berubah dari pakar multimedia menjadi pemain drama multikasus.